Shalom Cengkit. Shalom Tante Helen. Shalom Kak Desi. Shalom Bang Evin. Shalom Kak Desi. Shalom adik-adik semua. Shalom. Ya kakak, kalian pasti sudah pada siap beribadah kepada Tuhan. Amen. Yuk sekarang kita mau beribadah kepada Tuhan dengan sikap yang baik ya. Duduk diam yang tenang, jangan ada yang main-main lagi ya, karena kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mau beribadah kepada Tuhan, Kakak Desi mau undang adik-adik semua untuk berdoa. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur karena Tuhan memberkati kami, mengingatkan kami untuk bangun, supaya kami terus memuji Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sekarang kami akan beribadah kepada Engkau. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, supaya kami boleh tertib dengan baik mendengarkan firman Tuhan, dengan baik menyampaikan puji-pujian kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk sekarang kakak undang adik-adik semua bangkit berdiri karena kita akan I've Got the Joy. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart, I got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Yeay. Kita mau terus puji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian kita mau memuji Tuhan dengan kecapi, dengan gendang. Mari kita angkat pujian ini, Yesus kekasih jiwaku. Yuk semuanya bergoyang ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih
Yesus kekasihku. Yeay. Nah, adik-adik tetap semangat kan memuji nama Tuhan? Harus tetap semangat ya, karena kita mau tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Yeay. Nah, salah satu contoh cara kita untuk tinggal di dalam Tuhan adalah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau dengerin Gemari dengan baik, dengan sungguh-sungguh ya. Karena nanti setelah ibadah selesai, adik-adik akan mengisi kuis. Sekarang kita mau saksikan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu masuk ke dalam rumah ibadat untuk mengajar pada hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajaran Yesus, sebab Yesus mengajar mereka dengan penuh kuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat yang biasa mereka dengarkan. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Mendengar perintah Yesus, roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu. Lalu sambil menjerit dengan suara nyaring, roh jahat itu keluar daripadanya. Semua orang yang melihat hal itu takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru.
Ia berkata-kata dengan kuasa. Bahkan roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke seluruh penjuru Galilea. Yuk, siapa di sini yang anak-anak istimewa? Tunjuk tangan, angkat tangannya dong. Kakak Desi juga anak istimewa ya. Kita semua anak-anak istimewa ya. Walaupun dunia tidak memihak kita, tapi ada Tuhan di pihak kita. Dia menjadikan kita anak-anak istimewa. Yuk kita mengangkat pujian ini, Ku Istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Kita mengangkat pujian ini lebih sungguh lagi ya adik-adik. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa. Karena apa? Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Yeay. Nah, sekarang kita akan mau dengerin pengumuman. Ada kabar sukacita yang berulang tahun dari anak-anak sekolah minggu. Yang pertama ada Freya tanggal 9 November dan juga Adrian tanggal 11 November. Selamat ulang tahun buat Freya dan Adrian. Tuhan Yesus memberkati. Nah,
Nah, sekarang kita akan mau dengerin firman Tuhan ya. Adik-adik disiapin semuanya, persembahannya juga disiapin, hatinya juga disiapin ya. Harus dengan hati yang tulus mau dengerin firman Tuhan. Sikapnya juga disiapin, semuanya harus dipersiapkan ya buat mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan mengangkat pujian Lingkupiku. Dengan sayapmu naungiku dalam kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku senang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah memberikan yang terbaik dari diri kami untuk Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin kehidupan kami. Kiranya Engkau Tuhan yang memimpin guru sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kami. Biarlah melalui firman Tuhan kami boleh dikuatkan, kami boleh diingatkan, kami boleh memberitakan firman Tuhan kepada teman-teman kami, kepada saudara-saudara kami.
Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sudah terkumpul. Kiranya Tuhan juga yang memberkati persembahan ini. Kami rindu persembahan ini boleh dipergunakan dengan baik untuk keperluan sekolah minggu kami dan juga keperluan gereja kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun, untuk Freya dan untuk Adrian. Kiranya Tuhan yang terus menjagai mereka, Tuhan yang terus melindungi mereka, Tuhan yang terus menjaga tumbuh kembang mereka. Biarlah anak-anak ini ya Tuhan boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, boleh menjadi anak-anak pelaku firman Tuhan, boleh menjadi anak-anak yang taat akan orang tua, terlebih lagi kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Udah. Thank you. Shalom Cengkids, apa kabar? Kakak harap semua adik-adik dalam keadaan baik dan sehat semua. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Tentunya sudah siap dong. Yuk sekarang kita mau berdoa. Semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kakak Anika yang akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan, masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau belajar sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan, Engkau yang kiranya memberkati, dan kami siap Tuhan menerima firman-Mu dengan hati yang penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik masih ingat gak cerita minggu kemarin? Masih dong ya. Nah, minggu lalu adik-adik sudah belajar bahwa Yesus itu tumbuh besar di Nazaret. Tuhan Yesus juga taat kepada orang tuanya, yaitu Maria dan Yusuf. Tuhan Yesus juga menunjukkan kasihnya dan ketaatannya kepada Allah dengan taat kepada Maria dan Yusuf. Allah sangat berkenan kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, saat Tuhan Yesus dewasa, Tuhan Yesus siap untuk melakukan pekerjaannya sebagai juru selamat. Nah, tapi adik-adik, sebelum Yesus melakukan pekerjaannya, Tuhan Yesus harus mengunjungi seorang laki-laki yang namanya, adik-adik tahu nggak? Tahu nggak siapa yang dikunjungi Tuhan Yesus? Nah, yang dikunjungi Tuhan Yesus adalah Yohanes. Ya, Yohanes adik-adik. Siapakah itu Yohanes? Yuk kita baca di Matius 3. Semua adik-adik buka Alkitabnya di Matius 3. Ya. Nanti kakak Anika bacain buat semua adik-adik. Yang dibacain itu di Yohanes 3 ayat 1 sampai yang ke-6 dan ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Kakak bacain ya. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ayat yang ke-13. Yesus dibaptis Yohanes.
Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Nah, adik-adik, Yohanes adalah seorang pembaptis. Yohanes tinggal di padang gurun Yudea. Yohanes banyak menghabiskan waktu di padang gurun untuk melakukan pekerjaan yang Allah berikan kepadanya. Pekerjaannya mempersiapkan orang-orang bagi Yesus, Sang Juru Selamat yang dijanjikan Allah. Banyak orang-orang yang bepergian ke tempat di mana Yohanes berkhotbah. Lalu Yohanes berkata kepada orang-orang itu, "Allah ingin kalian bertobat." Apa itu bertobat, adik-adik? Bertobat adalah adik-adik menyesali dosa kalian serta berhenti melakukan dosa. Apa tadi adik-adik? Bertobat, menyesali dosa kalian dan berhenti melakukannya. Lalu Yohanes berkata lagi, "Taatilah Allah, bersiaplah untuk kedatangan Sang Penebus." Ya. Lalu adik-adik, saat orang-orang itu mendengarkan pengajaran daripada Yohanes, beberapa orang-orang yang mendengarkan itu mereka jadi menyesali, ya. Mereka menyesali perbuatan mereka, menyesali dosa-dosa mereka, dan mereka mengakui dosa-dosa mereka, adik-adik. Dan lalu orang-orang itu turun ke Sungai Yordan dan Yohanes membaptis mereka. Pada waktu Yohanes berkhotbah dan membaptis, Tuhan Yesus sudah tumbuh dewasa dan Tuhan Yesus datang ke Sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes, adik-adik. Tapi Yohanes bilang sama Tuhan Yesus, "Seharusnya Tuhan Yesus yang membaptis aku, bukan aku yang baptis Tuhan Yesus. Bahkan aku tuh gak layak, Tuhan, buka sepatumu juga, sendalmu," gitu ya. Yohanes bilang kayak gitu. Tapi adik-adik, ada satu hal yang harus kalian ketahui juga, bahwa Tuhan Yesus itu gak pernah melakukan dosa. Tuhan Yesus itu gak perlu bertobat. Tetapi Tuhan Yesus mau taat kepada Allah karena dia tahu bahwa Allah menginginkan Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes, adik-adik. Dan Yohanes juga mau taat dan dia baptis Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Nah, saat selanjutnya, nah ini adik-adik ya, Yohanes menuruti perintah Tuhan Yesus, lalu Yohanes dibaptis ya, adik-adik, Yesus dibaptis Yohanes ya, dengan cara diselam ya adik-adik ya. Nah lalu langsung diberdiriin lagi. Nah seperti ini adik-adik. Lalu Tuhan Yesus naik dari sungai itu. Nah, dan pada waktu itu juga langit terbuka adik-adik. Dan turunlah Roh Allah dalam bentuk burung merpati ke atas Tuhan Yesus. Dan Allah yang di surga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi dan kepadanyalah aku berkenan." Nah, Allah sudah menepati janjinya untuk mengutus Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus anak Allah, untuk menebus dosa-dosa kita. Nah adik-adik, tadi kita sudah belajar bagaimana
Yohanes mengarahkan orang-orang kepada Tuhan Yesus. Dan kita juga belajar tadi Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Dan kita juga sama-sama percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang telah menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, sekarang kita mau baca ayat hafalannya di Matius 3 ayat 17a. Yuk sama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Matius 3 ayat 17a. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Ya, adik-adik ya. Sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa ya adik-adik ya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, kami mau belajar untuk selalu taat kepada Tuhan. Selalu taat akan perintah Tuhan. Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk 1 minggu ke depan, kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami, menjaga kami, dan melindungi kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Sekarang Fanya mau berdoa untuk bangsa dan negara. Tutup bungkuslah bangsa kami ini dari mara bahaya, khususnya corona, supaya kami bisa beribadah tatap muka, karena kami merindukan untuk boleh berkumpul bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa agar bangsa kami ini damai sejahtera, aman dalam lindungan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa berkati semua guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bye-bye.